بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul dalam istima' yang rutin kita laksanakan pada setiap pekan pada malam Sabtu, di mana kita bermajelis tafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim. Dan teratur kontinu dalam menuntut ilmu, termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajar para sahabat dari kalangan laki-laki di antara mereka, maka para wanita sahabiyat mereka tidak mau ketinggalan untuk menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, sehingga mereka pernah datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan satu hari khusus untuk mereka, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka dan menasihati mereka. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun
mengkhususkan satu hari dalam sepekan kepada para wanita. Di sana beliau mengajar dan menasihati para wanita tersebut. Maka hadis ini menunjukkan bahwa tertib dalam menuntut ilmu, menetapkan sebuah hari dalam sepekan dalam membahas sebuah kitab atau satu pelajaran tertentu, ini adalah perkara yang sunnah. Bukan suatu hal yang diada-adakan sebagaimana yang disangka oleh sebagian mereka, kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada pembahasan hadis Abi Qatadah Al-Harith ibn Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Hadis yang panjang sekali yang disingkat oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Hadis yang datang dari Abu Qatadah juga datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kisah tentang tertidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam satu perjalanan sehingga mereka terlambat dari salatul fajr. Padahal pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada Bilal radhiyallahu taala an agar beliau yang akan memperhatikan masuknya waktu fajar. Karena pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka keluar melakukan perjalanan di waktu malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai keluar dari rumahnya untuk melakukan perjalanan di malam hari. Sehingga mereka pun hendak beristirahat di sebuah tempat, di sebuah lembah. Disebabkan karena keletihan yang mereka rasakan dalam perjalanan tersebut. Sehingga mereka terkantuk-kantuk, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pada saat itu Bilal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan pada beliau agar beliau menjaga waktu fajar. Akan tetapi qaddarallahu ma syaa fa'al. Bilal radhiyallahu taala anhu sendiri tidak mampu dan beliau dikalahkan oleh kedua matanya sehingga beliau pun tertidur. Tidak seorang pun dari mereka yang terbangun sampai terbitnya matahari. Dan yang pertama yang bangun pada saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membangunkan yang lainnya, membangunkan Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala an. Lalu Bilal meminta uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Akhadhani alladhi akhadta." Sesungguhnya telah menimpaku sebagaimana apa yang telah menimpamu dari perasaan ngantuk sehingga terlelap dalam tidur sehingga terlambat dari mengerjakan salatul fajr. Maka mereka pun hendak mengerjakan salat di lembah tersebut di mana mereka tertidur, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Dan beliau mengatakan hadza makanun hadarana fihi syayatin. Ini adalah tempat di mana syaitan hadir di sekitar kita. Maka beliau pun memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan sampai di sebuah tempat. Lalu kemudian Bilal radhiyallahu taala anhu pun mengumandangkan azan, lalu mengerjakan salat sunnah qada dari ratibah. Lalu setelah itu iqamah dan mengerjakan
salat subuh seperti biasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, fa shallan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengerjakan salat sebagaimana yang beliau kerjakan setiap hari. Sebagaimana yang beliau kerjakan pada setiap harinya. Hadis ini hadis yang sangat panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kita telah menyebutkan sebagian dari faedah hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu ini. Di antara faedah hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Beliau terkadang lalai sebagaimana yang lainnya. Dan beliau terkadang lupa sebagaimana yang lainnya. Bahkan beliau terlambat dan terlelap dalam tidurnya sebagaimana manusia yang lainnya. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau terlambat dari salat al-fajr. Namun ada hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala bahwa disebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ainaihi tanaman wala yanamu qalbuh. Bahwa kedua matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur, sedangkan hatinya terjaga. Hatinya tidak tidur. Ada sebagian yang menyangka bahwa hadis ini bertentangan dengan hadis tersebut. Padahal tidak sama sekali, tidak ada pertentangan. Sebab berkenaan tentang waktu fajar, ini berkenaan tentang masalah pandangan. Dan disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa kedua mata Rasulullah SAW tidur. Walaupun hati beliau terjaga. Nah, untuk mendapati waktu fajar tidak ada hubungannya dengan masalah hati, namun hubungannya dengan masalah pandangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua mata beliau tertidur, sehingga beliau tidak melihat masuknya waktu fajar, sehingga terlambat. Sehingga tidak terjadi pertentangan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak menghardik dan tidak memarahi Bilal radhiyallahu taala an, disebabkan karena beliau diperintahkan untuk menjaga masuknya waktu fajar, dan ternyata beliau pun tidak mampu. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada celaan bagi seorang yang tertidur dari salat. Bukan karena sesuatu yang disengaja, bukan tafriud, bukan sesuatu yang diremehkan. Akan tetapi mereka telah berusaha, namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Sehingga mereka pun terlambat dari mengerjakan salat disebabkan karena ketiduran, maka tidak ada celaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nasiya salatan aw saha anha fakaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang melupakan satu salat atau lalai darinya atau tertidur darinya, maka penebusnya adalah dia mengerjakan salat tersebut kapan dia mengingatnya. Dia mengerjakan salat tersebut kapan dia mengingatnya. Dan di dalam hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa dalam hal mengqadha salat tidaklah diharuskan pada saat itu juga. Apabila ada sesuatu yang menghalangi. Asal hukumnya seseorang ketika mengingat salatnya yang dia terlupa darinya atau dia tertidur, dia berusaha untuk mengerjakan pada saat itu. Tentunya dengan mengerjakan syarat-syarat yang lainnya seperti bersuci dan seterusnya. Namun apabila ada mani', ada yang mencegah, maka diperbolehkan bagi seorang itu untuk mengundurnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersama para sahabat dalam hadis ini. Ketika Bilal radhiyallahu ta'ala an hendak mengumandangkan azan di tempat mereka tertidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjutkan perjalanan. Jangan mengerjakan salat di situ. Kenapa? Itu adalah tempat yang dihadiri oleh para syaitan. Sehingga tertunda salatnya. Padahal itu qada. Maka ini menunjukkan bahwa apabila ada sesuatu yang mencegah mereka untuk mengerjakan qada salat pada saat itu, maka mereka boleh mengundurnya. Mereka boleh mengundurnya. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa mengerjakan salat yang diqadha adalah pada saat kita mengingatnya atau pada saat kita terjaga dari tidur, sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada amalan yang keliru dari sebagian kaum muslimin, di mana mereka menyangka bahwa mengqadha salat adalah ditunggu sampai waktunya. Misalnya dia lupa salat zuhur, sehingga masuki waktu asar, maka dia tidak mengerjakan salat zuhur pada saat dia mengingat salat zuhur tersebut, tapi dia biarkan sampai keesokan harinya, sampai memasuki waktu zuhur, lalu kemudian dia mengqadha'nya. Ini kekeliruan, dan ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah adalah mengerjakan qadha'us shalah pada saat dia mengingatnya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam tidak menunggu esok hari. Ya, beliau mengerjakan salat walaupun bukan pada saat waktu fajar. Telah melewati waktu al-fajr, bahkan matahari telah meninggi. Pada waktu duha, beliau mengerjakan salat subuh pada waktu itu, qadha. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa dalam hal mengerjakan salat yang diqadha juga dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Mengumandangkan al-azan. Terlebih apabila mereka mengerjakan salat secara berjamaah, maka mengumandangkan azan lebih ditekankan lagi. Bahkan telah datang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Malik bin Al-Huwairits. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk salah seorang mengumandangkan azan. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa dianjurkan seorang itu mengerjakan salat sunnah ratibah walaupun sudah tertinggal waktunya. Sebab di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan tidak langsung qamat. Akan tetapi mereka mengerjakan salat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu, yang zahir bahwa salat 2 rakaat itu adalah salat yang diqadha dari 2 rakaat sebelum subuh. Lalu kemudian setelah itu mereka mendirikan salat setelah mereka mengerjakan salat sunnah. Maka ini menunjukkan bahwa salat sunnah ratibah pun boleh diqadha apabila tertinggal dari waktunya. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa apabila kita hendak mengerjakan salat yang diqadha, maka kita mengerjakannya persis seperti kita mengerjakannya pada waktunya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Oleh karena itu dalam hadis ini kata Abu Qatadah, "Fa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama kana yasna'u kulla yawm." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh sebagaimana yang beliau kerjakan setiap hari. Sebagaimana yang beliau kerjakan setiap hari. Ya. Sebagaimana ini menunjukkan bahwa Abu Qatadah radhiyallahu taala mensifatkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sama seperti beliau mengerjakannya pada waktunya, baik dalam hal jumlah rakaat maupun dalam hal sifat-sifatnya. Ya.
Termasuk di antaranya adalah menjahalkan bacaan, mengeraskan bacaan. Menyelisih pendapat sebagian para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa apabila diqadha maka tidak perlu dikeraskan bacaannya. Hadis ini menunjukkan umum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh qadha pada saat itu sama seperti sifat-sifat yang beliau kerjakan pada saat beliau mengerjakan salat subuh pada waktunya. Dikeraskan suaranya. Ya, dikeraskan suaranya. Ini adalah pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dan berdasarkan hadis ini juga menunjukkan bahwa apabila seorang tertinggal atau terlupakan dari satu salat, maka dikerjakan sebagaimana pada saat dia meninggalkan salat tersebut. Dalam keadaan apa dia? Sebagai contoh misal, seseorang dalam keadaan musafir. Seorang yang musafir, yang disyariatkan bagi dia untuk mengerjakan salat zuhur misalnya, adalah qasar. 2 rakaat. Nah, suatu ketika seorang yang musafir ini lupa mengerjakan salat zuhur pada saat dia musafir. Dan dia tidak mengingatnya kecuali setelah dia sampai ke negerinya. Maka dalam hal ini, apabila dia mengingatnya, walaupun dia telah sampai ke kampungnya, maka dia mengerjakan sholat zuhur tersebut sama seperti ketika dia mengerjakan pada saat musafir, yaitu 2 rakaat. Berdasarkan keumuman hadis ini. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang lupa salat zuhur pada saat dia mukim, berada di kampungnya, dan dia tidak mengingat salat zuhur tersebut kecuali pada saat dia dalam keadaan musafir, dalam perjalanan, maka dalam hal ini dia wajib hukumnya mengerjakan salat zuhur tersebut sebanyak 4 rakaat. Sebab yang ditinggalkan adalah salat yang semestinya dikerjakan pada saat dia mukim. Juga berdasarkan keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini beberapa faedah yang penting berkenaan tentang hadis ini. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidz Abul Fadl Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, walahu an Jabirin radhiyallahu anhu, walahu maksudnya wali Muslim, dan olehnya maksudnya dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata ganti dhamir hu kembali kepada yang sebelumnya, yakni Muslim. Dan juga dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifata, beliau mendatangi Al-Muzdalifah, fasalla bihal maghrib wal isya', maka beliau pun mengerjakan salat maghrib dan isya di Muzdalifah, bi adzanin wahidin wa iqamatain, dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya karena sangat berkaitan, sangat berhubungan erat dengan hadis Jabir. Walahu, dan juga dalam riwayat Al-Imam Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, jama'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' bainal maghrib wal isya,
antara salat maghrib dan salatul isya biiqamatin wahidatin, dengan satu iqamah. Wa zada Abu Dawud, dan ditambah oleh Abu Dawud, likulli salatin, bagi setiap salat. Yani dengan satu iqamah bagi setiap salat. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, walam yunadi fi wahidatin minhuma, dan beliau tidaklah mengumandangkan azan pada satu pun dari kedua salat tersebut. Dua hadis yang kita sebutkan ini, yang pertama adalah hadis Jabir radhiyallahu an, dan yang kedua adalah hadis Abdullah bin Umar. Kedua-duanya, Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Umar, adalah sahabat yang mulia. Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis, baik Jabir maupun Abdullah bin Umar. Adapun Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berasal dari kalangan Ansar, dari Madinah, dari Al-Khazraj. Ada yang mengatakan beliau kunyahnya Abu Abdullah, dan itu yang masyhur. Ada juga yang menyebutnya Abu Muhammad dan Abu Abdurrahman. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau dan orang tuanya, ayahnya, kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir radhiyallahu taala an adalah seorang sahabat yang senantiasa mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang menyatakan dalam salah satu ucapannya, beliau mengatakan, "Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwah." Aku telah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 19 peperangan. Hanya saja beliau tidak sempat mengikuti perang Badar dan perang Uhud karena orang tuanya, ayahnya yang melarang beliau. Ayahnya sempat melarang beliau pada saat itu. Namun ketika ayahnya Abdullah ibnu Amr ibn Haram meninggal dalam peristiwa Uhud, maka pada peperangan-peperangan yang berikutnya, mulai dari perang Khandaq, beliau ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Al-Madinah An-Nabawiyah, dalam keadaan beliau berumur 94 tahun. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, tahun berapa beliau meninggal. Ada yang mengatakan tahun 73 Hijriyah, ada yang mengatakan 74, khilaf terjadi di kalangan para ulama. Adapun Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pun di antara sahabat yang mulia. Beliau masuk Islam pada saat beliau belum mencapai usia baligh. Beliau beserta dengan ayahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, kedua-duanya masuk ke dalam Islam secara bersamaan. Lalu kemudian beliau berhijrah dalam keadaan beliau masih berumur 10 tahun. Namun beliau tidak sempat mengikuti perang Badar dan juga perang Uhud, sama seperti Jabir radhiyallahu taala an. Hal ini disebabkan karena umur beliau yang masih belum mencukupi, sehingga beliau ditolak oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pada saat perang Badar, beliau masih berumur 13 tahun, ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun depannya, tahun berikutnya pada perang Uhud, beliau masih ditolak oleh Nabi alaihi salatu wasallam, padahal beliau sendiri yang menawarkan. Dalam keadaan beliau berumur 14 tahun. Nanti pada tahun yang berikutnya, pada perang Khandaq, beliau telah genap mencapai usia 15 tahun, maka beliau pun diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu beliau pun mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, ini hadis yang panjang sekali. Hadis ini panjang sekali.
Namun disingkat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, sebab beliau hanya ingin mengambil syahid yang menjadi inti dari hadis ini berkenaan tentang masalah azan. Karena kita masih dalam pembahasan tentang hukum-hukum al-azan dan al-iqamah. Ya. Sebab kalau kita perhatikan pada asal hadis ini panjang sekali. Di mana Jabir radhiyallahu taala anhu menyebutkan manasik hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari saat beliau keluar dari kota Madinah sampai beliau kembali ke kota Madinah. Beliau jelaskan secara rinci dan detail apa yang beliau saksikan dari amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini nanti beliau akan sebutkan kembali oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam pembahasan haji. Ya, hadis ini akan beliau sebutkan secara panjang. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Al-Muzdalifah. Nah, sebelum kita membahas hadis ini, mungkin kita perlu murajaah kepada ikhwan atau bapak-bapak yang pernah menunaikan ibadah haji. Ya. Al-Muzdalifah yang sunnah pada saat kita berangkat ke Muzdalifah. Sebelum kita ke Muzdalifah, di mana kita? Para jemaah haji itu. Siapa ini yang pernah haji ini? Pak Wahid. Nah, di Arafat. Ya. Wukuf di Arafah. Nah, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah wukuf di Arafah, terbenam matahari, maka berangkat ke tempat yang namanya Al-Muzdalifah. Al-Muzdalifah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "'inda al-mash'aril haram." فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Setelah kalian berangkat dari Arafah, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di Al-Mash'arul Haram. Maksudnya adalah di Al-Muzdalifah. Dinamakan tempat ini Al-Muzdalifah disebabkan karena kaum muslimin dalam hal ini mereka yang menunaikan ibadah haji, ya, berpindah ke sana. Dari Arafah mereka berpindah ke Muzdalifah. Al-Muzdalifah itu asal kata dari izdilaf, yang artinya al-intiqal, pindah. Maka dinamakan Muzdalifah li'anna an-nas yazdalifuna ilaiha, ay yantaqiluna ilaiha. Sebab mereka yang menunaikan ibadah haji dari Arafah, mereka pun pindah menuju ke Muzdalifah, sehingga dinamakan Muzdalifah. Dan juga dinamakan tempat ini Al-Mash'arul Haram. Al-Mash'ar Al-Haram. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di tempat tersebut ada gunung. Yang gunung ini dinamakan Al-Mash'arul Haram. Nah, sekitar gunung itulah, ya, Muzdalifah. Dan juga dinamakan tempat ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istilah al-jam'u. Al-jam'. Hal ini disebabkan karena manusia kaum muslim berkumpul di sana, dari kata al-istima', di mana kaum muslimin yajtami'una fihi, berkumpul di daerah ini. Nah, orang-orang yang melakukan manasik haji, ibadah haji, setelah mereka wukuf di Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh. Setelah terbitnya matahari, terbenamnya matahari, maka beliau pun berangkat ke Al-Muzdalifah. Fa shalla biha al-maghrib wal isya. Maka setelah beliau sampai ke Al-Muzdalifah, maka beliau pun mengerjakan salat di Muzdalifah al-maghrib dan al-isya. Yaitu beliau menjamak kedua salat tersebut. Bi adzanin wahidin wa iqamatain. Dengan satu adzan
dan 2 iqamah. Yani dengan sekali adzan, 1 kali adzan kemudian iqamah untuk salat maghrib. Kemudian setelah itu selesai iqamah lagi untuk mengerjakan salatul isya. Ya. Ini yang dimaksud oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan para ulama menjadikan hadis ini sebagai rujukan dalam hal mengamalkan tata cara ibadah haji yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tata cara yang beliau ajarkan bahwa setelah wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari, beliau tidak langsung mengerjakan salatul maghrib. Beliau tidak langsung mengerjakan salatul maghrib dan salatul isya. Namun beliau melanjutkan perjalanan. Beliau melanjutkan perjalanannya sampai ke Muzdalifah. Kalau boleh tahu, setelah dari Arafah terbenam matahari, melakukan perjalanan kira-kira berapa lama itu? Pak di jalan? Enggak. Naik bus. Kalau naik bus berapa lama? 3 jam. Jauh betul. Hah? Oh, jalannya pelan. Ada yang pernah jalan kaki? Hah? Jalan kaki, Pak Imam. Berapa lama? 3,5 jam. Masya Allah. Hah? Iya. Ya, kurang lebih lah. Naik mobil dan jalan kaki kelihatannya sama. 3 jam. Naam. Subhanallah. Kalau kita perkirakan dahulu di zaman Rasulullah SAW, jalan kaki dan berkendaraan unta. Ya, jalan kaki ya sekitar itulah. 3 jam, 3,5 jam. Berkendaraan dengan unta mungkin agak lebih cepat, iya kan? Ya, mungkin pada saat itu tidak sepadat sekarang. Nah, sehingga mungkin bisa makan waktu 2 jam atau mungkin 1,5 jam dengan unta. Wallahu a'lamu bissawab. Walhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salatul maghrib di Arafah dan juga tidak mengerjakan salatul maghrib dan al-isya di perjalanan. Kapan beliau mengerjakannya? Setelah beliau tiba di Muzdalifah. Dan amalan yang pertama yang beliau kerjakan pada saat beliau tiba di Muzdalifah, yang paling pertama yang beliau kerjakan adalah as-salah. Bahkan disebutkan dalam riwayat tersebut, sebelum beliau membereskan barang-barangnya, beliau langsung mengerjakan salatul maghrib. Kemudian setelah itu selesai mengerjakan salatul maghrib, diturunkan barangnya, lalu kemudian mengerjakan salat al-isya. Sehingga para ulama mengatakan, barang siapa yang mengerjakan salatul maghrib dan al-isya di Arafah ataukah di perjalanan, bukan di Muzdalifah, maka ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan haji. Sebab Rasulullah alaihi salatu wasallam menganjurkan untuk mengerjakan kedua salat tersebut di Al-Muzdalifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dariku cara-cara kalian berhaji. Nah, mungkin ada pertanyaan, ya. Kalau dahulu, ya, mereka memungkinkan untuk mengerjakan salatul maghrib dan salatul isya di waktu isya, ya, disebabkan karena perjalanan yang cukup lama. Nah, dan ini adalah hal yang sunnah. Dan para ulama mengecualikan, terkecuali apabila mereka terlambat, ya. Dikhawatirkan mereka tiba di Muzdalifah dalam keadaan waktu isya sudah keluar. Karena akhir dari waktu isya adalah pertengahan malam. Apabila dikhawatirkan, maka diperbolehkan untuk mengerjakan salatul maghrib dan isya di perjalanan. Namun kalau tidak dikhawatirkan, maka itulah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian para ulama membahas tentang permasalahan, ya, kondisi sekarang. Ya, kalau mungkin kita bisa memperkirakan, ya, adanya transportasi yang serba cepat sekarang ini, yang mungkin pada suatu saat memungkinkan bagi mereka untuk
melakukan perjalanan dari Arafat sampai ke Muzdalifah dalam waktu yang sangat cepat. Ya, kalau mungkin sekarang walaupun ada mobil, tapi ya seperti yang disebutkan tadi, tetap jalannya itu ya sangat lambat. Wallahu alam. Ya. Wallahu alam. Mungkin suatu saat nanti ya ada jenis kendaraan yang memungkinkan mereka menggunakan jalur yang lain, ya, atau mungkin bisa terbang, ya, sampai ke tempat tersebut dalam waktu yang cepat, sehingga mereka tiba di Muzdalifah pada waktu maghrib dan belum memasuki waktu isya. Nah, apa yang mereka kerjakan ketika mereka tiba di Muzdalifah? Apakah mereka mengerjakan salatul maghrib sendiri, kemudian setelah itu menunggu waktu isya baru mengerjakan salatul isya pada waktunya, atau mereka menjamak? Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab tentang permasalahan ini. Beliau mengatakan bahwa apabila mereka tiba di Muzdalifah dalam waktu yang cepat, sehingga mereka tiba di Muzdalifah dalam keadaan waktu maghrib itu belum lewat, ya, belum berakhir, maka dalam hal ini dia boleh melakukan beberapa keadaan. Yang pertama, dia mengerjakan sholat maghrib pada waktunya. Kemudian setelah itu menunggu isya, kemudian mengerjakan sholatul isya pada waktunya. Sebab ini hukum asalnya. Sebab ini adalah hukum asal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu, ya, atas kaum mukminin telah ditentukan waktu-waktunya. Sehingga apabila seorang tiba di Muzdalifah pada waktu maghrib, dia mengerjakan salat tersebut di waktu maghrib. Sebab Nabi SAW tidaklah menjamak salatnya terkecuali karena ada hajah, ada kebutuhan, ya, yaitu beliau melakukan perjalanan, sehingga beliau menjamak ketika tiba di Muzdalifah. Atau cara yang kedua, dia boleh menjamak dengan jamak takdim. Ketika tiba dia langsung mengerjakan salat maghrib, kemudian dimajukan waktu isya ke maghrib. Ya, dimajukan salatul isya, dikerjakan di waktu maghrib. Ini juga boleh. Yang demikian ini pun boleh sebab seorang yang melakukan perjalanan statusnya sebagai musafir dan diperbolehkan bagi dia untuk menjamak salatnya. Apalagi dalam kondisi mereka sedang menunaikan ibadah haji, tentunya mereka dalam keadaan sangat membutuhkan untuk menjamak antara dua salat tersebut. Hanya saja kata beliau, ya, kalau dalam kondisi seperti ini mereka tiba di Muzdalifah di waktu maghrib, maka jangan mereka akhirkan. Jangan mereka mengakhirkannya sampai waktu isya. Yani mereka tiba di Muzdalifah, mereka beristirahat, menunggu waktu isya baru mengerjakan salat. Sebaiknya tidak demikian. Kenapa? Karena beliau mengatakan yang demikian ini menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Sebab amalan yang pertama yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada saat tiba di Muzdalifah adalah as-salah, adalah salat. Sehingga apabila dia beristirahat, ya, maka yang demikian ini tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini Jabir radhiyallahu ta'ala menjelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan salat maghrib dan isya dengan satu azan dan dua iqamah. Kemudian pada hadis yang berikutnya juga dalam kejadian yang sama, dalam kisah yang sama, tapi dari sahabat yang berbeda, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara maghrib dan isya, yakni di Muzdalifah, dengan satu iqamah. Dengan satu iqamah. Ya. Berarti satu iqamah untuk dua salat. Maghrib dan isya. Ada tambahan dalam riwayat Abu Daud, likulli salatin. Ya, likulli salatin. Berarti satu iqamah untuk satu salat. Berarti maksudnya masing-masing ada iqamahnya. Mengerjakan salatul maghrib dengan satu iqamah, lalu mengerjakan salatul isya dengan satu kali iqamah. Dan ditegaskan dalam riwayat Abu Daud pula, walam yunadi fi wahidatin minhuma. Dan beliau tidak mengumandangkan azan pada setiap salat dari dua salat tersebut.
Coba kita perhatikan dua riwayat ini. Yang pertama hadis Jabir dan yang kedua adalah hadis Abdullah bin Umar. Kelihatannya terjadi pertentangan. Hadis Jabir radhiyallahu taala mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat maghrib dan isya dengan satu azan dan dua iqamah. Hadis Abdullah bin Umar mengatakan tidak ada azan. Lam yunadi fi wahidatin minhuma. Tidak ada azan. Adapun iqamah terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan satu kali iqamah dan ada juga yang mengatakan dua kali iqamah. Masing-masing ada iqamahnya. Nah, adanya perselisihan riwayat-riwayat ini menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan para ulama berkenaan tentang menjamak salat, khususnya ketika di Muzdalifah. Secara umum ketika kita hendak menjamak antara dua salat. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama, dibangun di atas berbagai riwayat yang menjadi letak perselisihan di antara mereka. Dan sebagian para ulama, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Masyru'iyatul Jama' Baina Shalatain, menyebutkan ada 4 perselisihan, ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapatnya Sufyan Az-Zawri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa menjamak salat maghrib dan isya misalnya hanya dengan satu iqamah. Satu kali iqamah. Tidak ada azan. Jadi satu iqamah untuk 2 salat. Dibangun di atas hadis Abdullah bin Umar. Dibangun di atas hadis Abdullah bin Umar. Dan bahkan Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala beliau mengatakan riwayat yang menunjukkan satu kali iqamah ini terpelihara dari jalurnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan masing-masing dari satu salat, satu azan dan satu iqamah. Berarti untuk salat maghrib satu azan, satu iqamah. Kemudian untuk isya satu azan, satu iqamah. Ini pendapat Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan juga mereka berpegang kepada riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Abdullah bin Mas'ud. Bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, pada saat beliau berada di Muzdalifah, beliau mengerjakan salat maghrib dengan satu kali azan dan iqamah. Kemudian mengerjakan salat isya dengan satu azan dan iqamah. Berarti 2 azan dan 2 iqamah. Ya, riwayat Imam Bukhari. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan 2 iqamah tanpa ada azan. Ini salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad dan mereka berpegang kepada hadis ini, hadis Abdullah bin Umar. Walam yunadi fi wahidatin minhuma. Dan beliau tidak mengumandangkan azan pada salah satu dari 2 salat itu. Nah, pada salah satu dari 2 salat. Sehingga hanya ada iqamah saja. Dan pendapat yang keempat adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat yang masyhur dari Al-Imam Ahmad, pendapatnya Abdul Malik bin Al-Majishun, At-Tahawi dan yang lainnya dari para ulama, mereka mengatakan 1 azan dan 2 iqamah. 1 azan dan 2 iqamah, dan mereka berpegang kepada hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Sebagian dari kalangan para ulama mereka bingung bagaimana cara menjamakkan antara riwayat-riwayat ini. Kalau kita melihat riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, ya. Ada sebagian mengatakan kita mengamalkan kaidah yang menyatakan al-mutsbit muqaddamun 'alan nafi, yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang menafikan. Kalau begitu, menggunakan kaidah ini maka melazimkan bagi mereka untuk mengamalkan hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud paling lengkap. 2 azan, 2 iqamah. 2 azan dan 2 iqamah. Diriwayatkan Imam Bukhari. Namun, wallahu a'lam bishawab, nampak dari berbagai riwayat ini, yang paling rajih antara riwayat tersebut, sebab tidak mungkin untuk digabungkan. Ya. Tidak mungkin untuk dikompromikan antara riwayat-riwayat ini. Kenapa? Riwayat ini saling kontradiksi, saling bertentangan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Sehingga tidak ada jalan yang lain kecuali tarjih. Mana yang paling kuat, mana yang paling rajih antara seluruh riwayat tersebut. Maka bagi mereka yang memperhatikan bahwa
yang paling rajih dalam hal ini adalah mereka yang berpegang kepada riwayatnya Jabir radhiyallahu ta'ala. Bahwa yang sahih dalam hal ini bagi mereka hendak menjamak salat, apakah ketika di Muzdalifah atau di selain Muzdalifah, maka pada saat mereka hendak menjamak salat, 1 adzan dan 2 iqamah. 1 adzan dan 2 iqamah. Inilah yang sahih. Kenapa? Karena selain dari riwayat-riwayat tersebut terjadi pembicaraan. Hadis Abdullah bin Umar ini, hadis Abdullah bin Umar, ya, yang menyebutkan kisah salatnya Nabi SAW di Muzdalifah, itu ada 3 riwayat. Sehingga terjadi kegoncangan dalam riwayat ini. Salah satu penyebab lemahnya sebuah riwayat ketika riwayat tersebut datang dari berbagai jalan yang saling kontradiksi, yang saling bertentangan maknanya, ya, sehingga tidak mungkin dirajihkan sehingga menyebabkan lemahnya riwayat tersebut, ya, dan terjadi kelemahan dari mereka yang menukilkan riwayat ini. Nah, sedangkan hadis Abdullah bin Umar ini ada beberapa lafaz yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Abdullah bin Umar menghikayatkan dari Nabi SAW 1 iqamah saja. Dalam riwayat yang lain 2 iqamah. Dua-duanya dalam riwayat Abu Dawud. Ya. Dalam riwayat yang lain tidak ada azan, bahkan tidak ada iqamah. Tidak ada azan, bahkan tidak ada iqamah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baghawi. Ketiga riwayat ini yang berbeda, semuanya datang dari hadis Abdullah bin Umar dalam kisah yang sama tentang salatnya Nabi SAW di Muzdalifah. Sehingga menyebabkan riwayat yang datang dari Abdullah bin Umar adalah riwayat yang muttarib. Riwayat yang terjadi kegoncangan padanya sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun hadisnya Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau mengerjakan salat maghrib dengan 1 adzan dan 1 iqamah. Salatul Isya 1 adzan dan 1 iqamah. Ini tidak marfu' dari perbuatannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ya, dan ini hukumnya mauquf. Ini hukumnya mauquf, yakni sampai kepada Abdullah bin Mas'ud dan tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semakin menguatkan riwayat Jabir radhiyallahu ta'ala. Dari sisi yang lain, Jabir radhiyallahu ta'ala dalam permasalahan haji beliau lebih atqan, lebih teliti, ya. Lebih teliti. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa Jabir radhiyallahu ta'ala ketika menyebutkan manasiknya Rasulullah SAW itu disebutkan secara detail dari awal ketika beliau keluar dari Madinah sampai beliau kembali ke kota Madinah. Disebutkan secara detail apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Sehingga dalam hal ini beliau yang paling kuat, yang paling teliti dalam meriwayatkan amalan-amalan yang dikerjakan oleh Nabi SAW ketika beliau sedang menunaikan ibadah haji. Kemudian juga dari sisi yang lain bahwa hadis Jabir ini sesuai dengan riwayat-riwayat yang lainnya tentang hadis-hadis menjamak salat. Dalam banyak riwayat, di antaranya hadis Jabir sendiri ketika beliau menyebutkan tentang jamak salatnya Nabi SAW di Arafah, beliau mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menjamak kedua salatnya di Arafah antara salat zuhur dan asar dengan 1 adzan dan 2 iqamah, dan tidak ada yang menyelisihi riwayat ini. Ya, sehingga demikian pula hadis tentang Muzdalifah sama dengan hadis yang menjelaskan tentang salatnya Nabi SAW di Arafah. Sehingga ini semua qarinah atau penguat-penguat yang menunjukkan dikuatkannya riwayat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dari riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i sebagaimana kita sebutkan, dan juga dikuatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Masyru'iyatul Jam'i Baina As-Salatain. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah ta'ala yang kita bahas dari Kitab Bulughul Maram, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang lainnya. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.